Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Lisanda, NIM 1860210242110 dari kelas Tebin 3C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai epistemologi Al-Quran dan Hadis sebagai dasar filsafat pendidikan Islam. Sebelumnya, teman-teman tahu tidak apa itu epistemologi? Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Epistemologi mempelajari dari mana pengetahuan berasal, bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu itu benar, serta bagaimana proses manusia memperoleh dan membangun pengetahuan. Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana wahyu, akal, realitas empiris menjadi fondasi utama dalam proses pendidikan Islam. Agar lebih jelas, presentasi ini saya susun ke dalam 5 bagian utama. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama. Yang pertama ada kedudukan wahyu sebagai sumber epistemologi. Dalam pendidikan Islam, wahyu berupa Al-Quran dan Hadis yang menjadi sumber pengetahuan tertinggi. Wahyu menentukan standar kebenaran, tujuan pendidikan, serta nilai moral dan spiritual. Segala aspek pendidikan seperti kurikulum, metode mengajar, dan orientasi nilai harus selaras dengan prinsip yang ditetapkan wahyu. Akal dan pengalaman tetap digunakan, tetapi semuanya diarahkan untuk memahami dan menguatkan pesan wahyu sebagai landasan utama pendidikan. Untuk memperjelas, berikut saya tampilkan tabel berisi 3 fondasi epistemologi Islam: wahyu, akal, dan realitas empiris. Yang kedua ada peran akal dan rasionalitas dalam memahami ilmu. Akal memiliki peran penting sebagai alat untuk menafsirkan wahyu dan memahami realitas. Melalui akal, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan teks, tetapi juga mengembangkan kemampuan analisis, refleksi, diskusi, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pendidikan Islam menggabungkan wahyu dan rasionalitas secara proporsional. Yang ketiga, implementasi epistemologi wahyu dalam pendidikan berdasarkan kajian literatur. Penerapan epistemologi Islam terlihat pada kurikulum, metode pembelajaran, dan etika akademik. Al-Quran digunakan sebagai dasar konsep pengetahuan, sedangkan hadis menjadi pedoman perilaku ilmiah. Selain itu, pendidikan Islam juga mendorong penggunaan metode empiris seperti observasi, praktik lapangan, dan pembelajaran kontekstual untuk memperkuat pemahaman peserta didik. Untuk memperjelas implementasi epistemologi dalam pendidikan, berikut adalah tabel temuan penelitian yang menunjukkan bagaimana wahyu, akal, dan metode empiris diterapkan dalam dunia pendidikan. Yang keempat, pendidikan karakter dan etika ilmu. Epistemologi Islam membentuk karakter ilmiah peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, menghormati guru, integritas ilmiah, serta adab dalam menuntut ilmu bersumber dari hadis. Pendidikan Islam tidak hanya mengembangkan kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk akhlak dan etika belajar yang kuat. Karena itu, epistemologi Islam sangat berperan dalam membentuk budaya akademik yang bermoral. Yang kelima, relevansi epistemologi Islam di era modern. Epistemologi Islam tetap relevan menghadapi tantangan modern karena mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas empiris. Pendekatan ini mampu menjawab masalah krisis moral, perkembangan teknologi, dan kebutuhan pendidikan yang moderat serta adaptif. Dengan kerangka epistemik yang seimbang, pendidikan Islam dapat menyesuaikan diri dengan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.
Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa epistemologi Al-Quran dan hadis menjadi fondasi utama dalam filsafat pendidikan Islam. Wahyu memberikan arah dan nilai dasar, akal berfungsi sebagai alat analisis, dan realitas empiris menjadi tempat pembuktian pengetahuan. Ketiga pilar ini menghasilkan pendidikan yang spiritual, rasional, empiris, dan relevan dengan zaman modern. Dengan kerangka epistemologi yang kuat, pendidikan Islam mampu mengembangkan identitas keilmuan yang utuh, moderat, dan adaptif. Baik teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang epistemologi Al-Quran dan hadis dalam pendidikan Islam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bukan hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan sudut pandang baru tentang bagaimana ilmu, akal, dan wahyu bisa berjalan beriringan. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Pergi ke taman melihat bunga. Bunga bermekaran, indah berwarna. Jika ada salah, mohon dimaafkan ya. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.